Bocah 10 tahun di Tapanuli Tengah tewas tenggelam di sungai. Warga Batang Serangan Langkat cemas banjir susulan. Anak TK di Medan peringati Hari Guru di tengah pandemi. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa inilah Sumun Hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun di Kecamatan Sarudik, Tapanuli Tengah ditemukan tewas tenggelam terseret arus sungai yang meluap. Sejumlah kerabat dan pelayat masih terus berdatangan ke rumah duka di kawasan Kampung Jawa Gang Prona Sarudik yang menjadi tempat jasad korban disemayamkan. Kedua orang tua Rido Gultom, bocah yang masih duduk di kelas 4 sekolah dasar yang tewas tenggelam tersebut, hanya bisa menangis atas kepergian anak sulung mereka itu. Menurut neneknya, korban meninggal lantaran tenggelam terseret arus sungai Sarudik yang kala itu tengah meluap usai diguyur hujan deras sehari semalam. Sebelum ditemukan tidak bernyawa oleh tim SAR dan warga sekitar yang melakukan pencarian, anak pasangan Monang Gultom dan Miss Rati tersebut diketahui berenang bersama 5 orang temannya di sungai Sarudik yang saat itu masih meluap setelah diguyur hujan. Namun naas, korban yang kurang mahir berenang akhirnya terseret arus sungai ke bahagian yang paling dalam, hingga akhirnya tenggelam dan ditemukan tewas. Mandi-mandi sama kawannya, 5 orang sidang. Tidak tahu entah siapa duluan melompet, pokoknya di belakang Magic yang rimbun itulah ada pondasi masjid. Di situlah melompat. Dari situlah melompat ke sungai. Kawannya pandai berenang. Dia tak pandai. Nampaklah bajunya segini, warna kuning segini. Tangannya tak nampak, kepala belakangnya saja kau ini. Rasa bilang kau selamat tinggal sama ya. Datang ayah diselam ke air besar itu. Tak sanggup ayah air besar kali sungai semalam. Itu kondisi hujan lebat kemarin. 1 harian hujan. Jadi sudah berapa lama dilakukan pencarian Ci pada saat mencari adik? Mulai azan zuhur itulah. Azan zuhur sampai jam berapa? Jam 6 sore. Korban sendiri ditemukan Sabtu petang setelah 6 jam dilakukan pencarian oleh tim SAR dibantu warga. Jasad korban kemudian dikebumikan di pekuburan Muslim Melayu yang tidak jauh dari kediaman orang tuanya. Barudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu pemirsa, di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, seorang wanita tenggelam di aliran sungai Silau Kisaran saat mencuci pakaian. Petugas gabungan masih melakukan pencarian, namun korban belum ditemukan. Seorang wanita berusia 39 tahun warga Jalan Sei Asahan menghilang sejak Senin sore kemarin. Keluarga menduga korban hilang tenggelam terseret arus sungai Silau Kisaran Asahan saat mencuci pakaian. Hal ini terlihat beberapa pakaian yang ia cuci masih berada di tempat pencucian. Mendapat laporan hilangnya korban, petugas gabungan Basarnas Tanjung Balai Asahan dan BPBD Asahan langsung melakukan pencarian terhadap korban. Petugas juga menyusuri derasnya air sungai yang merombak untuk mencari keberadaan korban. Terjadi musibah orang hanyut di Sungai Asahan, Sungai Silo, di mana korban terpeleset jatuh ke sungai. Pada saat itu anaknya meminta bantuan kepada masyarakat. Setelah itu masyarakat datang dan korban sudah tidak diketemukan. Ibu di saat itu lagi ngapain bang? Mencuci atau apa? Pada saat mencuci. Mencuci baju ya. Kemudian terpeleset. Metode pencarian apa yang kita lakukan hari ini? Baik, untuk metode pencariannya kita menurunkan 2 perahu. 1 perahu kita fokuskan di TKP dengan memberikan ombak. 1 perahu lagi kita melakukan penyisiran ke bawah sejauh 5 km. Akan tetapi hingga sore hari korban masih belum ditemukan. Pencarian akan terus dilakukan petugas hingga beberapa hari ke depan. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim intelijen Kejaksaan Agung dibantu tim Tabur Kejati Sumatera Utara menangkap buronan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran dana desa Bulungihit 2018 hingga 2019. Tersangka ditetapkan sebagai DPO oleh Kejari Labuhan Batu sejak September 2020 lalu. Tersangka SP, Kepala Desa Bulungihit Marbau Labuhan Batu Utara yang menjadi buronan Kejari Labuhan Batu ditangkap tim intelijen Kejagung dan tim Tabur Kejati Sumatera Utara saat berada di persembunyiannya di Desa Siberida Batang Gangsal, Indragiri Hulu Riau. Tersangka ditetapkan sebagai buron karena nekat melarikan diri untuk menghindari panggilan sebagai tersangka di Kejari Labuhan Batu pada awal September 2020. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Kumaidi menjelaskan, SP buronan tersangka kasus tindak pidana korupsi anggaran dana desa Bulungihit yang merugikan keuangan negara mencapai 1 miliar rupiah ditangkap oleh tim gabungan intelijen Kejagung dan Tabur Kejatisu di persembunyiannya di Provinsi Riau. Guna proses penyidikan lebih lanjut, tersangka lalu diboyong ke Kejari Labuhan Batu oleh penyidik bidang pidana khusus dan intelijen Kejari Labuhan Batu untuk dimintai keterangannya sebagai tersangka, dengan sebelumnya dilakukan rapid test oleh tim medis dengan hasil non-reaktif COVID-19. Tersangka Sarpin yang disangkakan melakukan tindak pidana korupsi dana desa di Desa Bulungihit, Kabupaten Labuhan Batu Utara pada hari Senin jam sekitar 17.30 berhasil ditangkap oleh tim Intel Kejaksaan Agung dibantu oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kemudian perlu kami jelaskan bahwa dia ditangkap di Desa Siberida, di Desa Siberida di Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Tadi malam sekitar jam 7.30 tim penyidik dibantu oleh tim Intel Kejaksaan Negeri Labuhan Batu menjemput tersangka yang sudah ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung tersebut, dan alhamdulillah sore tadi sekitar jam 5 sudah bisa dibawa ke Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Tersangka dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun penjara, dan untuk 20 hari ke depan tersangka akan dititipkan di sel tahanan Polres Labuhan Batu sebelum masuk proses penuntutan di persidangan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumun hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, banjir yang melanda Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sudah mulai surut. Namun warga masih cemas air akan kembali naik karena curah hujan yang masih tinggi. Warga juga mengharapkan bantuan dari pemerintah yang tak kunjung datang meski rumah mereka terendam banjir. Air banjir yang merendam ribuan rumah warga di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sudah berangsur surut. Air yang masuk ke dalam rumah warga sudah mulai berkurang dan sebagian besar warga sudah mulai membersihkan rumah mereka. Meski air sudah surut dan air hanya menggenangi halaman rumah warga saja, namun warga masih cemas air akan kembali naik. Sebab hingga hari ini curah hujan masih tinggi, baik itu di Kecamatan Batang Serangan maupun di kawasan hulu sungai. Menurut warga, Suroso mengatakan air sudah surut sejak pukul 5 pagi Selasa kemarin. Namun mereka masih cemas air akan kembali naik karena hujan yang masih turun di desa mereka. Sayangnya hingga hari ini, belum ada bantuan apapun dari pemerintah daerah terhadap warga yang rumahnya terendam banjir sejak kemarin. Warga berharap pemerintah Kabupaten Langkat bisa ikut membantu meringankan beban mereka yang terdampak banjir. Banjirnya udah mulai surut, Bang? Udah, Pak. Baru tadi pagi lah, Pak, sekitar jam 5.
Jadi udah dibersih-bersih lah bang rumah ya bang ya? Ya udah lah, baru selesai lah itu. Orang rumah pun masih bersih-bersih juga itu, masih ngepel. Jadi bang dalam akhir tahun ini bang udah berapa kali bang terjadi banjir bang? Dalam 1 bulan ini udah 2 kali. Inilah Pak yang agak besar dari yang pertama itu. Dalam 1 bulan bang ya? Ya. Jadi bang apa bang harapan bang ke depan kepada pemerintah nih bang agar tidak terjadi banjir lagi bang? Ya harapan kami mewakili warga sini kepada pemerintah, ya bagaimana lah cara mengatasi biar kami nggak kebanjiran. Karena kalau kebanjiran kan capek. Jadi macam mana lah sama-sama kita kerja untuk mengatasi banjir ini. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara telah selesai melakukan sortir dan melipat surat suara pemilihan kepala daerah. Dalam proses ini, KPU Simalungun sengaja tidak melibatkan banyak orang guna meminimalisir kerumunan namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebanyak 665.490 lembar surat suara pemilihan kepala daerah, paslon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun 9 Desember 2020 mendatang yang diterima KPU Simalungun sudah selesai tahap sortir dan pelipatan pada Senin tanggal 23 November 2020. Dalam proses ini, KPU Simalungun sengaja tidak melibatkan banyak orang guna meminimalisir kerumunan, namun tetap menerapkan protokol kesehatan seperti para pekerja diwajibkan memakai masker dan mencuci tangan. Selain sudah menerima surat suara, KPU Simalungun sebelumnya juga sudah menerima logistik lainnya seperti kotak suara sebanyak 1.992, tinta sebanyak 3.984 botol, dan segel sebanyak 39.840 pieces. Selain itu, beberapa jenis logistik berkaitan dengan alat pelindung diri yang dipersiapkan untuk setiap tempat pemungutan suara juga sudah dipersiapkan. Seluruh logistik sudah berada di gudang KPU Simalungun di Pematang Raya. Semua kegiatan KPU Simalungun yang dilakukan harus sesuai dengan protokol kesehatan. Ini terkait dengan logistik yang sudah diterima di kantor KPU Kabupaten Simalungun. Ada beberapa jenis logistik yang sudah kita terima. Itu diantaranya adalah kotak suara, kemudian surat suara, kemudian tinta dan segel. Nah, ini sudah kita tempatkan di gudang KPU, dan juga ada beberapa jenis logistik ini berkaitan dengan APD yang kita persiapkan di masing-masing TPS untuk pencegahan COVID. Di antaranya itu ada sarung tangan plastik, kemudian juga ada tisu yang kita berikan nanti di tiap-tiap TPS supaya masyarakat yang menggunakan hak pilihnya ini merasa nyaman, ya, terhindar dari penyebaran COVID-19. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pengunjung daerah tempat wisata Tanah Lot di Kabupaten Tabanan, Bali semakin menunjukkan peningkatan di bulan November. Pengelola mencatat terdapat 1.747 kunjungan wisatawan domestik per harinya selama bulan November. Pengelola memastikan meningkatnya jumlah wisatawan berjalan beriringan dengan semakin ketatnya protokol kesehatan di kawasan Tanah Lot. Kunjungan wisatawan domestik di daerah tempat wisata DTW Tanah Lot Tabanan, Bali mengalami peningkatan setiap harinya sejak dibuka untuk kunjungan wisatawan pada Juli lalu. Data terkini kunjungan wisatawan domestik yang tercatat di DTW Tanah Lot di bulan November, pengunjung yang datang mencapai 1.747 orang per harinya, yang sebagian besar wisatawan domestik dari luar Bali. Manajer operasional DTW Tanah Lot Ketutoya Adiana Selasa 24 November mengatakan, meningkatnya jumlah wisatawan berjalan beriringan dengan semakin ketatnya protokol kesehatan di kawasan Tanah Lot. Menurut Ketut, pihaknya telah menyediakan fasilitas protokol kesehatan yang maksimal, seperti alat cuci tangan di 25 titik lokasi, sesuai dengan aturan pemerintah pada masa adaptasi kebiasaan baru bagi sektor wisata. DTW Tanah Lot juga menerapkan dan mengawasi protokol kesehatan para wisatawan dari masuk objek wisata hingga keluar. Sudah ada peningkatan kunjungan, yang mungkin sekarang ada sampai 500, kalau weekend sampai 1.000, ada itu domestik khusus. Masalah protokol kesehatan di lapangan kami sudah siap semua. Karena apa? Karena setiap pengunjung kita utamakan sesuai dengan arahan tim Satgas, itu harus pakai masker, mutlak itu harus pakai masker.
Kesehatan seperti dengan hand sanitizer, terus memakai masker, dan kita ke tempat makan juga semua sudah dicek untuk maskernya, penggunaan maskernya. Itu sih udah bagus. Cukup ini sih berjalan, karena kan kalau kayak mau masuk Bali juga kita harus ada tes swab, terus cek suhu juga gitu kan, terus harus ada surat kesehatan juga, terus di tempat wisatanya juga kayak wajib masker, disediain hand sanitizer, terusnya juga kayak pengunjung juga dibatasi sih. Ketut mengimbau agar para wisatawan yang datang lebih meningkatkan kesadaran diri untuk selalu patuh pada aturan yang ada. Karena dalam mencegah penyebaran COVID-19 diperlukan peran bersama dari pengunjung dan pengelola tempat wisata. Dari Tabanan Bali, Pande Yuda, Kantor Berita Antara mewartakan. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Peringati Hari Guru Nasional Rabu pagi, puluhan anak didik dan didampingi orang tua murid sekolah Taman Kanak-Kanak di Medan berikan hadiah berupa bunga dan makanan yang digantungkan di pagar sekolah sebagai bentuk memperingati Hari Guru di tengah pandemi COVID-19. Meski sekolah masih melaksanakan pembelajaran daring, namun tak menyurutkan sikap orang tua murid dalam memperingati Hari Guru Nasional di salah satu sekolah Taman Kanak-Kanak Kartika 11 di kawasan Jalan Brigjen H.A. Manaf Lubis, Kecamatan Medan Helvetia, Sumatera Utara. Meski di Hari Guru yang jatuh pada tanggal 25 November 2020 kali ini tidak dilaksanakan di sekolah dan berbeda dari tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19 yang hingga kini masih belum berakhir, membuat anak didik didampingi orang tua memperingati Hari Guru di depan pagar sekolah menjadi kisah. Berbagai tulisan ucapan selamat hingga hadiah sekuntum bunga dan makanan digantungkan di pagar sekolahnya sebagai bentuk terima kasih kepada guru yang selama ini terus mendidik khususnya di dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Salah satu orang tua siswa sekolah Taman Kanak-Kanak Kartika 11 mengatakan, meski pembelajaran selama pandemi tidak tatap muka, namun sebagai ucapan terima kasih anak didik dan orang tua murid memberikan hadiah berupa bunga yang digantungkan di depan pagar sekolah dalam memperingati Hari Guru Nasional, dengan harapan seluruh sekolah kembali dibuka untuk memaksimalkan ilmu di dunia pendidikan. Dalam rangka memperingati Hari Guru tahun ini, kami para orang tua sangat-sangat berterima kasih kepada guru, melakukan wujud rasa terima kasih itu dengan memberikan hadiah, walaupun pembelajarannya tidak tatap muka, tapi kami memberikan hadiah sebagai wujud rasa terima kasih, yaitu dengan menempelkan bunga, memberikan hadiah yang ada di pagar sekolah. Harapan ke depan seperti apa? Harapan kedepannya semoga sekolah ini kembali dibuka. Peringatan Hari Guru yang dilaksanakan anak didik didampingi orang tua murid yang digelar secara spontan ini nantinya dapat termotivasi dalam meningkatkan mutu pendidikan bapak dan ibu guru untuk tetap semangat dalam mengajar dan menjadikan penerus bangsa. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, setelah hampir 9 bulan lamanya tidak melakukan aktivitas belajar mengajar di sekolah akibat pandemi COVID-19, kini pelajar tingkat SMP di Kota Tebing Tinggi mulai melakukan uji coba tatap muka dalam belajar mengajar. Dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru, salah satu sekolah menengah pertama di Kota Tebing Tinggi mulai melakukan uji coba belajar secara tatap muka dengan memenuhi protokol kesehatan yang ada. Sebelum siswa memasuki area sekolah dan ke dalam kelas, siswa dan juga guru diwajibkan untuk mencuci tangan dan wajib menggunakan masker. Di dalam ruangan juga dilakukan jaga jarak antara siswa yang satu dengan lainnya, serta jumlah siswa hanya diperbolehkan setengah dari biasanya. Salah seorang siswa mengatakan setelah 2 hari melakukan uji coba tatap muka, ia merasa senang. Sebelumnya dalam belajar daring di rumah, ada kesulitan untuk bertanya kepada guru. Dalam tatap muka, ia lebih mudah memahami pelajaran.
masuk tatap muka ini? Dua kali. 2 kali. Gimana perasaanmu sekarang? Senang. Senang? Iya. Sebelumnya? Sebelumnya di rumah aja belajarnya. Secara apa? Secara daring. Gimana? Sulit daring atau tatap muka? Daring. Kenapa? Karena kalau misalnya kurang jelas gitu, yang dikasih guru, payah nanya gitu. Oke. Artinya lebih nyaman tatap muka ya? Iya. Jadi dengan situasi COVID ini gimana harapanmu, Dek? Ya harapannya supaya bisa jadi tatap muka belajarnya. Oke. Terus? Persiapan sebelum ke sekolah. Apa aja biasanya? Yang wajib lah. Ya sarapan gitu, cuci tangan, pakai masker. Oke. Sebelum masuk sekolah, apa aja yang dilakukan? Di depan pintu itu dicek suhu, disuruh pakai masker sama cuci tangan. Kepala sekolah mengatakan, sebelum siswa memasuki area sekolah terlebih dahulu pihak sekolah melakukan sosialisasi sesuai protokol kesehatan. Dan sebelum siswa masuk ke sekolah, suhu badan wajib dicek terlebih dahulu dan jika memenuhi standar maka siswa akan diperbolehkan mengikuti pelajaran tatap muka. Ia juga mengatakan setiap 2 kali sehari pagi dan sore hari, sekolah juga melakukan penyemprotan disinfektan ke setiap kelas-kelas yang digunakan untuk belajar tatap muka. Dan setiap kelas dibagi menjadi 2 gelombang. Hal-hal apa yang dilakukan sebelum? Satu dulu, kita harus mensosialisasikan tentang protokol kesehatan. Baru kalau kita misalnya datang ke sekolah, langsung dia dites suhu badan, cuci tangan, baru langsung masuk ke kelas, tetap kita jaga jarak. Dan lingkungan sekolah tetap disemprot pagi dan sore, paling sedikit 1 hari 1 hari. Belum ada kendala, semuanya berjalan lancar-lancar saja. Orang tua pun belum ada yang komplain, semuanya orang tua masih mendukung. Anak-anak sendiri antusias nggak ini Bang dengan adanya tatap muka ini? Anak-anak pun nampaknya semakin semangat adanya tatap muka ini, biarpun dilaksanakan bisa dikatakan dalam 1 kali atau 2 kali dia dalam 1 minggu. Dalam ruangan sistemnya? Dalam ruangan duduknya secara zigzag, jumlahnya paling banyak 18 orang per ruangan. Uji coba ini akan berlangsung hingga bulan Desember 2020 dan akan efektif belajar tatap muka pada awal tahun 2021 mendatang. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumun hari ini malam. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.